Kalau zaman dulu di tahun 80 kita itu sakit karena yang namanya kekurangan, defisiensi. Betul. Sekarang masalahnya tahun 2025. Penyebab kesakitan bukan kekurangan. Kebanyakan makan. Kelebihan, itu namanya toxicity kan gitu. Nah, jadi makanya kenapa kalau kita berbicara kenapa kita skip sarapan, itu hanya lebih kepada sebenarnya sebuah siasat untuk kita melihat dalam satu hari itu 24 jam, Prof. Saya tanya, biasanya masyarakat di Indonesia tidak makan itu berapa lama pada saat dia dalam satu hari itu? Hanya pada saat dia memejamkan mata. Iya. Yaitu pada saat tidur. Itu nggak makan? Iya. Nah, ketika dia bangun dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, meskipun dia bilang makannya cuma 3 kali, tapi kalau kita cek CCTV ada yang 7, ada yang 9, ada yang 12 karena banyak ngemilnya. Jadi poin saya cuma mau mengatakan adalah kenapa intermittent fasting itu menjadi sesuatu yang bijaksana untuk kita bisa adopsi. Karena ketika kita memutuskan untuk misalnya memilih tidak makan pagi atau tidak makan malam, maka pada saat itu membayangkan persentase 30% kita tidak makan, tidak makannya berubah menjadi 70%, Prof. Nah, pada saat itu dari 24 jam, mendadak 70%-nya kita tidak makan. Itu lebih sehat? Iya, karena jendela makan kita mendadak jadi sempit. Makanya kenapa intermittent fasting adalah salah satu strategi yang paling mudah, paling murah, paling gampang, paling alami yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak nyuruh dia untuk nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Anak-anak termasuk? Anak-anak termasuk juga. Bukankah karena mereka pada usia pertumbuhan justru mereka perlu gizi, perlu otaknya agar lebih aktif di sekolah sehingga tidak kelaparan begitu? Ya justru balik lagi, nanti kalau kita buat investigasi, otak kita itu makannya dari keton, bukan dari karbo. Keton itu apa? Keton itu adalah byproduct yang diciptakan oleh badan kita ketika tidak terjadi kehadiran karbo. Saya pernah wawancarai dokter mengenai stem cell dan dia mengatakan bahwa tubuh kalau Anda lakukan itu intermittent fasting, tubuh kita bisa menghasilkan semacam sekretome gitu ya. Betul. Dan itu bagus untuk permajaan sel kita. Betul Ya begitu? Iya dong. Iya. Itu yang Anda bilang keton. Ya keton itu byproductnya, tapi kalau itu yang dimaksud adalah autofagi. Jadi badan akan membuat satu yang namanya recycle sendiri, daur ulang. Dia akan memilih atau mengambil. Nah, keunikannya daripada kecerdasan tubuh manusia, semua sel yang buruk, yang tua, yang jelek, itu malah didaur ulang kembali untuk dijadikan material baru gitu.